persepsi dan sensasi. Perkenalkan nama saya Pauline Najwa. Saya Alia Lestari. Saya Nabila Khairnisa. Saya Bernardo Feliciaan. Pertama akan dijelaskan oleh Alia Lestari. Untuk pendahuluannya ada sedikit cerita. Dalam kehidupan sehari-hari ditemui pendapat bahwa masakan Padang yang sangat pedas bagi orang Jawa ternyata biasa-biasa saja bagi orang Sumatera Barat. Atau saat seseorang memanggil teman sekelasnya, namun orang itu ternyata adalah orang asing yang baru saja dikenal. Serta ketika seseorang mengucapkan kata nasi tetapi orang lain mendengarnya asi. Ini adalah beberapa hal yang mungkin terjadi karena adanya sensasi atau persepsi dalam sistem komunikasi intrapersonal. Yang pertama itu adalah apa itu persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Selanjutnya adalah sensasi. Sensasi berasal dari kata sense yang artinya alat pencitraan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Dennis pun mengatakan bila alat-alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf dengan bahasa yang dipahami otak, maka terjadilah proses sensasi. Sedangkan menurut Benjamin B. Wellman, sensasi adalah alat pengalaman elementer yang segera yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis atau konseptual dan terutama sekali berhubungan dengan alat kegiatan indera. Contoh sensasi di kehidupan sehari-hari adalah menemukan pendapat bahwa masakan Padang itu lebih pedas bagi orang Jawa, sedangkan bagi masyarakat Sumatera Barat itu biasa-biasa saja. Selanjutnya ada pun beberapa faktor dari persepsi. Yang pertama itu adalah faktor perhatian. Perhatian adalah proses mental di mana kesadaran terhadap suatu stimulus lebih menonjol dan pada saat yang sama terhadap stimulus yang lain melemah. Beberapa contoh faktor yang mempengaruhi perhatian adalah faktor biologis, contohnya rasa lapar, faktor-faktor sosiopsikologis, motif sosiogenis, sikap, kebiasaan, dan kemauan mempengaruhi apa yang kita perhatikan. Yang kedua, yaitu faktor fungsional. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan. Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi lain disebut sebagai kerangka kerujukan. Dalam kegiatan komunikasi, kerangka kerujukan mempengaruhi bagaimana orang memberi makna pada pesan yang diterimanya. Yang ketiga, faktor struktural. Faktor-faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Para psikolog merumuskan prinsip-prinsip persepsi yang bersifat struktural. Prinsip-prinsip ini kemudian dikenal dengan nama teori Gestalt. Menurut teori Gestalt, bila kita mempersepsi sesuatu, kita mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan. Dengan kata lain, kita tidak melihat bagian-bagiannya. Jika kita ingin memahami sesuatu peristiwa, kita tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah, melainkan kita harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan. Selanjutnya yaitu perubahan persepsi. Adapun beberapa perubahan persepsi. Yang pertama itu halusinasi, ilusi, depersonalisasi, derealisasi, gangguan somatosensorik pada konversi, dan yang terakhir gangguan psikofisiologi. Macam-macam sensasi. Yang pertama itu ada sensasi penglihatan. Kondisi alat indera, apakah indera itu masih berfungsi atau tidak dalam menerima stimulus rangsangan. Lalu kondisi syaraf dan otak, apakah masih berfungsi secara aktif untuk menerima stimulus yang datangnya dari luar serta dapat diolah secara dengan baik untuk mendapatkan respon yang baik. Yang kedua, sensasi pendengaran.
Jika penginderaan kita baik, maka apa yang akan kita lakukan akan baik pula. Misalnya, seorang murid bisa dibilang nakal pada saat ia dinasihati oleh guru dan orang tuanya. Ia bisa berubah menjadi lebih baik karena itu mempengaruhi pola pikirnya. Yang ketiga, sensasi perabaan. Sensasi perabaan ini bisa berpengaruh pada tingkah laku. Misalnya, jika kita dicubit atau dipukul oleh orang lain tanpa sebab dan terasa sakit, maka kita akan membalasnya atau kita menghindarinya. Yang ketiga, sensasi pengecapan. Sensasi pengecapan dapat mempengaruhi tingkah laku. Misalnya, jika seseorang memasak untuk kita dan masakan itu terasa enak dan kita akan memujinya. Dan kita sangat lahap juga memakannya. Akan tetapi jika makanan itu terasa tidak enak, kita akan komplain dan kita tidak ingin memakan makanan itu. Dan yang terakhir, sensasi penciuman. Saat kita mencium sesuatu yang bau, maka kita akan menutup hidung dan kita bisa mual dan ingin muntah. Lain hal jika kita mencium bau badan seseorang, kita tidak ingin mendekat dengannya karena kita tidak nyaman. Namun jika seseorang itu wangi, kita akan senang untuk mendekati atau bermain dengannya. Syarat-syarat sensasi, yang pertama ada objek, yang kedua kepastian alat indera yang cukup baik serta syaraf yang baik ke otak sebagai penerus ke otak yang menghasilkan respon. Yang ketiga itu pengalaman dan lingkungan budaya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi sensasi, yang pertama ada faktor internal, kuat lemah stimulus, distraksi dari lingkungan, jarak stimulus terhadap indera, dan durasi stimulus, misalnya alat pendengaran. Kondisi alat indera, apakah alat indera itu masih berfungsi dengan baik atau tidak dalam menerima stimulus atau rangsangan. Lalu kondisi saraf otak, apakah masih berfungsi secara aktif untuk menerima stimulus yang datangnya dari luar serta dapat diolah secara baik sehingga mendapatkan respon yang baik. Faktor internal lebih kepada kefungsian alat indera kita sendiri. Jika alat indera kita masih baik, maka akan dalam menerima rangsangan akan lebih efektif lagi dan tidak timbul keraguan sehingga dapat sinkron dengan alat pengolahan yaitu saraf dan otak. Yang kedua ada faktor eksternal, kuat lemahnya stimulus, distraksi dari lingkungan, jarak stimulus terhadap alat indera, dan durasi stimulus. Stimulus yang berasal dari luar apakah sangat signifikan untuk diterima oleh saraf dan otak. Misalnya alat pendengaran, jika kita mendengar sesuatu yang suara agak jauh, apakah kita masih bisa mendengarnya dengan jelas atau samar-samar. Lalu lamanya rangsangan itu, misalnya alat penglihatan. Jika kita melihat seseorang yang cantik atau ganteng yang sedang berjalan di kerumunan orang banyak, apakah kita bisa melihatnya secara jelas atau tidak? Dan inilah yang merupakan faktor dari luar yang dapat mempengaruhi sensasi yang diinderai. Baiklah, kesimpulan dari materi persepsi dan sensasi ini adalah sensasi dan persepsi adalah dua proses terpisah yang sangat erat kaitannya. Sensasi adalah masukan tentang dunia fisik yang diperoleh oleh reseptor senorik kita, dan persepsi adalah proses di mana otak memilih, mengatur, dan menafsirkan sensasi ini. Dengan kata lain, indera adalah dasar fisiologis persepsi. Sekian dari kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.